Alhamdulillah ya Allah, sampai juga kita di IKN. Siap Tom. Gile deh. Gila, nggak nyangka ya, benar-benar hutan ya, sesuai dengan ide gagasannya Pak Jokowi ya, bahwa pengennya jadi hutan kota ya, kota hutan. Kota hutan. Betul, bro. Jadi memang ini agak beda nih, bro, nantinya akan dengan kota-kota kita yang lain karena 75% bro, menurut undang-undang itu akan jadi hutan. Wah, Sustainable. Tau nggak bro, gue tuh selalu selalu mendukung ya dengan gagasan-gagasan Pak Jokowi. Top banget deh Pak Jokowi deh, yang mana deh, gila deh. Ya bayangin dong, kita selama ini tahu bahwa ibu kota itu Jawa sentris kan, dan Pulau Jawa itu juga sudah semakin berat beban. Beliau langsung pindahin benar-benar di sentralnya Indonesia, di titik pusatnya Indonesia, di mana nanti semua dari seluruh Indonesia bisa secara rata terjangkau. Betul. Iya kan? Dan inilah yang menurut gue kenapa ya kita di PSI ya sangat mendorong ibu kota Nusantara ini, karena ada asas keadilannya itu. Betul. Asas keadilannya yang paling penting. Bahwa ini kan bukan buat kita loh, ini buat anak cucu kita, kan ini buat ratusan tahun ke depan, sebagai simbol harapan. Ibu kota Nusantara ini sebagai simbol harapan bahwa one day, suatu hari nanti Indonesia akan menjadi negara yang termasuk paling hebat di dunia. Betul. Ya. Indonesia Emas 2045. Dan yang gue suka adalah bagaimana Bro Gorba kan lebih tahu, karena lo kan memang passionnya di sini, di tata kota, di renewable energy ya kan. Yang gue dengar bahwa nanti semua energinya sustainable ya, pakai energi terbarukan semua. Betul. Jadi memang nantinya di sini, karena permasalahan ada sedikit masalah sebenarnya betul di sini di IKN ini, meskipun dia hutan tapi dia agak sulit air betul. Sulit air. Ya itu karena kondisi geologi betul. Jadi memang karena kondisi geologinya gitu given. Jadi itu memang udah nggak bisa kita apa-apain. Karena itu nanti di sini akan ada 3 bendungan, bro. 3 bendungan. 3 bendungan dibangun sama Kementerian PU. Waduh, Pak Basuki lah. Itu dia. Jagoan kita juga. Cocok, bro tuh. Cocok ya, Bro. Dan di atas itu nanti akan ada solar panel. Di atasnya bendungan ada solar panel. Iya, jadi memang nanti konsepnya itu akan menjadi pasokan listrik untuk IKN. Pasokan listriknya energi baru terbarukan, jadi bersih. Oke. Dan kalau misalnya nggak tahu ya, nanti kita bisa tanya ya ke semua followers, subscriber dari social media PSI gitu, harapannya mereka terhadap ibu kota Nusantara. Tapi kalau gue pribadi sebagai ketua umum, harapannya simpel loh kalau menurut gue ya buat ibu kota negara. Betul. Gue itu kan kalau lagi keliling-keliling manapun selalu jalan kaki. Maksud gue kalau lagi di luar negeri itu selalu jalan kaki, dan mempunyai kota yang sangat ramah terhadap pejalan kaki itu sebuah mimpi besar gitu. Jadi kita nggak usah punya mobil, kita perlu cuman punya sepeda aja udah oke banget gitu kan. Kalau gue simpel loh, serius deh. Maksud gue kan banyak yang wow renewable energy. Kalau gue simpel, bahwa kita sebagai pejalan kaki mudah-mudahan di ibu kota Nusantara ini diberikan tempat yang super nyaman dan aman. Tidak hanya nyaman tapi juga aman. Kalau Bro Gorba sendiri harapannya nih buat ibu kota Nusantara. Kalau Bro tuh tadi bilang soal jalan kaki gitu ya. Jadi memang ada salah satu konsep dari smart city itu kan smart mobility, Bro. Nah, smart mobility ini memang kita kemana-mana mudah gitu. Jadi nanti ada namanya transit orientation development. Nah itu dimana dari tempat tinggal kita ke pasar misalnya atau ke sekolah kemana itu cuma berjarak 10 menit atau kurang dari 1 jam. Nah itu jarak yang masih asik untuk berjalan kaki tadi ya misalnya, atau nanti misalnya naik sepeda gitu. Nah ini akan jadi ibu kota Nusantara ini akan jadi kota yang seperti itu, Bro. Jadi memang ini udah didesain sedemikian rupa supaya kita memang mudah mengakses layanan-layanan kota gitu. Services kota. Jadi kalau misalnya tadi harapan Bro begitu kayaknya cocok nih. Ibu kota Nusantara. Dan adem kan? Adem kayak gini kan, karena kan nanti akan ada forest city gitu ya, 75% masih hutan. Bayanganku kayak memang pohon di mana-mana lah gitu ya. Jadi memang nanti adem, enak buat jalan, enak buat naik sepeda gitu ya. Atau mungkin kendaraan listrik nanti. Pasti kendaraan listrik supaya hutannya juga tetap terjaga, karena hutan yang mau dipulihkan di sini kan hutan hujan tropis. Bro Giring. Jadi kan memang hutan hujan tropis ini kan beda ya sama ini kan. Bro Giring kan waktu itu pernah kita hanya punya 3 hutan hujan tropis di dunia gitu ya. Dan salah satunya di Indonesia, Borneo, di Kalimantan ini. Nah karena itu memang nanti kini kan sekarang kita lihat nih eukaliptus nih, Bro Giring. Tapi nanti
ini akan diganti sama hutan hujan tropis sehingga keanekaragaman hayatinya juga lebih banyak lagi nanti. Bener sih bro, kalau gue perhatiin mama ekologis semua ya. Ya, ini masih hutan tanaman industri sekarang di sini. Tapi nanti ibu kota itu akan jadi hutan hujan tropis. Jadi akan direforestasi lagi gitu, diubah menjadi hutan yang lebih kaya. Jadi nanti lebih beragam lagi nih, sesuai dengan Indonesia keberagaman itu. Dan satu hal ya, bahwa ini juga sebagai simbol bahwa Pak Jokowi, menurut saya ya, Indonesia, Pak Jokowi lewat ibu kota Nusantara ini, ibu kota baru ini menunjukkan simbol bahwa Indonesia akan nanti menjadi penyelamat dunia melawan perubahan iklim. Betul. Ya, kayaknya dia mau leading. Jadi kota IKN ini, Forest City itu akan menjadi salah satu kota yang terbaru nih. Forest City di dunia itu belum ada. Jadi masih ada London National Park misalnya. Jadi Forest City ini akan menjadi yang pertama, bisa jadi contoh untuk dunia. Bisa jadi contoh untuk dunia. Kalau yang pertama mungkin kita nggak berani juga bilang gitu ya. Ada beberapa kota yang dibangun di hutan misalnya gitu sebelumnya. Tapi kalau misalnya ini sukses, maka ini akan jadi kesuksesan kota hutan 75% karena besar sekali yang pertama. Jadi dunia bisa mencontoh juga nanti. Bro, negara bangsa yang besar-besar memang sudah memutuskan untuk memisahkan dan memindahkan ibu kotanya. Jadi contohnya kayak ibu kota negaranya Amerika Serikat kan memang dari dulu Washington DC. Ketika mereka tahu New York sebagai port untuk waktu dulu kan sebagai port masuknya imigran kan ke Amerika kan, dan akhirnya menjadi kota yang besar, menjadi kota ekonomi, sentral ekonomi. Terus habis itu kayak di Australia kan kita tahu ada Canberra ya, ibu kota negaranya. Tapi kan kita tahu bahwa semua orang pokoknya kalau ngomong jarang gitu orang Indonesia ngomongin Canberra, pasti ngomongin cuman Sydney, Melbourne, Perth, iya kan? Iya bener loh, iya kan? Iya. Nah terus habis itu lo juga tadi pas di perjalanan juga ngomong sama gue bahwa Korea juga sedang melakukan hal yang sama ya? Korea Selatan, Sejong namanya. Korea Selatan. Ya. Jadi pusat pemerintahan dipindahkan ke Sejong. Jadi tapi belum selesai tuh ya? Belum, masih under construction. Jadi bareng nih kita. Ya startnya dia duluan, tapi kita lagi sedang proses memindahkan ibu kota. Jadi memang kota-kota di dunia, negara-negara di dunia itu ada beberapa yang memang sedang berusaha memindahkan pusat pemerintahannya ke tempat yang lain. Memang namanya ibu kota dia berkembang gitu ya. Jakarta sendiri berkembang sangat pesat tuh, Bro Giring, daripada kota kedua terbesar di Indonesia tuh Surabaya. Tapi Jakarta udah 10 juta penduduk, Surabaya baru 4 juta. Jadi sekitar 45 juta. Jadi memang timpang banget tuh ininya. Karena itu memang memindahkan itu usaha juga untuk membuat Jakarta diet. Jadi dia mulai supaya penduduknya nggak bertambah banyak lagi, tidak bertambah lagi masalah-masalah kayak banjir, kemacetan gitu-gitu tuh. Jadi memang ini usaha-usaha yang dilakukan di seluruh dunia karena biasanya ibu kota memang jadinya kayak gitu. Jadi agak lebih padat crowded. Iya dong, bayangin Jakarta ada universitasnya, ada di situ entertainmentnya, masih ada bisnis ada pabrik. Terus sekarang ada pabrik, terus ada pemerintahan juga di situ. Betul. Jadi beban pemerintahan akan pindah semua ke ibu kota Nusantara kan, itu jadi keren banget. Jadi rencananya di IKN ini ada targetnya berapa penduduk ya? Kalau IKN secara luas nanti akan ada sekitar 7,6 juta sampai 7 juta penduduk. Nah itu tapi memang itu jangka panjang ya, maksudnya secara organik. Nanti kalau yang di sini ini memang nanti pusat pemerintahan dulu. Pusat pemerintahan. Jadi memang presiden ya mau berkantor di sini, wakil presiden dan semuanya. Kita juga udah mulai nyari tanah nih. Kita kan di sini kan misi besar kita adalah mencari spot DPP Partai Solidaritas Indonesia di IKN kan. Kita sebagai partai pertama nih kayaknya ke sini nih. Kayaknya sih gitu. Iya, kayak partai pertama nih yang nyari di mana, tapi dari tadi sih emang ini cocok juga nih spotnya, tapi kita harus keliling-keliling aja nih. Masih banyak spot yang kita bisa belum lihat, belum datengin. Kalau gue sih nyarinya bro ya, kalau buat DPP PSI yang paling penting DPP PSI itu terletaknya strategis dan bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Karena kan kita punya visi bahwa kita sebagai kantor partai, apalagi partai yang selalu hadir dan kerja untuk rakyat, ya harus dekat dengan rakyat. Ya. Jadi semua orang yang mau menyampaikan aspirasi bisa langsung ke kantor DPP PSI di Nusantara. Keren tuh, keren. Nah bro Gorba, kita bisa ngomongin tentang ini ya, keadilan yang tadi kan. Kalau gue perhatiin juga tadi pas kita perjalanan ke sini, gue yakin bahwa nanti kalau begitu IKN udah jadi, terus berapa belas tahun ke depan setelah itu
pasti Balikpapan, Samarinda, dan semua kota-kota penyokongnya pasti akan maju juga kan. Jadi Luar biasa nih Kaltim. Kalau dulu tuh ada Pantura ya, Pantura di sepanjang jalur Jawa bagian utara, mungkin nanti akan ada tuh lintas Kalimantan tuh. Jadi dari mulai Samarinda ke bawah ya ada Balikpapan, nanti ke bawah lagi ada Batu Licin, ada sampai ke Kalimantan Tengah gitu. Nanti jalur pantainya itu tuh Bro Giring. Jadi memang akan banyak. Dan seperti yang lain ya, kalau yang baru lahir gitu dia kan memang masih masih disokong oleh yang lainnya. Jadi kota Balikpapan dan Samarinda itu memang sangat krusial tuh untuk perkembangan IKN nanti. Mereka akan menyokong banyak tuh yang mungkin misalnya tadi pendidikan, kalau di sini masih belum ada pendidikan tinggi, mungkin nanti masih nebeng ke Balikpapan, nebeng ke Samarinda gitu ya. Nanti bisa begitu tuh Bro Giring. Memang itu memang harus kompak 3 kota ini nantinya nih, IKN Nusantara, Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda. Pasti gue rasa juga satu Kaltim sih pasti nanti kan. Ya pasti akan grow sih. Growth-nya akan ya sama, tapi kita harap semoga ini ya sesuai dengan visinya nih. Jadi kita memang growth-nya karena ini kan masih hutan, jadi masih growth-nya nggak kayak Jawa. Jadi jangan sampai overload kelebihan beban lagi nih. Jadi kita memang di sini kayaknya akan lebih masa depan, lebih sustain. Tapi gue rasa ketika nanti ibu kota negara pindah dari Jawa juga pasti Jawa juga akan punya peran yang sama pentingnya juga. Betul, sangat. Iya kan, nggak akan mungkin ketinggalan. Jadi beberapa pemerintah udah fokusnya di sini aja. Jawa kan ada ekonomi, ada pertanian, perkebunan, ya kan, ada art, ada perfilman, semua di Jawa. Betul. Jawa tidak akan pernah berhenti sih. Dia kan dari sebelum merdeka kan udah menjadi sesuatu yang memang wilayah yang seksi gitu ya, yang dikunjungi banyak orang. Jadi menurutku memang Jawa maka masih akan tetap seperti itu. Tapi ini ya akan tadi kalau kata kuncinya yang tadi Bro Giring bilang bahwa memeratakan pembangunan Indonesia. Dan gue yakin nanti juga pasti banyak kejutan baru sih. Bukan kejutan, maksud gue ketika ibu kota negara sudah pindah, pasti di wilayah-wilayah di Kaltim ini anak-anak mudanya jadi kreatif, mencari potensi-potensi bisnis, kreativitas dan yang lainnya gitu. Iya kan? Dan pasti itu akan dahsyat banget. Dahsyat. Bro, tadi kan di awal lo mention bahwa secara letak memang IKN ini sangat sulit airnya ya. Ya, secara geologis dia memang sulit air tanahnya. Nah, karena itu memang kalau aku baca juga tuh di undang-undangnya Bro Giring. Jadi memang ada namanya water sensitive urban design. Ini memang desain kota yang masa depan juga nih, masa depan. Di beberapa kota di Australia dia udah coba diimplementasikan. Itu nanti air itu jadi dari 25% yang terbangun itu air itu tidak akan disia-siakan langsung mengalir gitu ya ke sungai, ke laut gitu ya, tapi akan ditangkap gitu ya. Ditangkap nanti bisa jadi bisa jadi air untuk nge-flush toilet, bisa jadi air untuk nyiram-nyiram tanaman misalnya gitu. Jadi memang air-air ini nggak dibiarkan berlalu begitu aja tuh. Jadi air itu ditangkap semaksimal mungkin. Iya, lagi di recycle lagi gitu. Itu untuk mengatasi, memang ini desain kota yang yaitu futuristik masa depan gitu ya. Jadi water sensitive design. Gue tuh kemarin waktu di Singapura tuh bahwa mereka tuh punya water reserve tuh di danau-danau. Di danaunya nggak boleh diberenangin, nggak boleh mancing, dan ekosistemnya tuh dibiarin aja. Nah, kira-kira nanti di IKN ya, kan Bro Gorba tadi bilang 75%-nya akan menjadi hutan terus. Betul. Berarti negara dan pemerintahan juga harus menjaga komitmen untuk menjaga ekosistem binatang di sini dong. Itu dia. Jadi kalau sekarang kan masih tadi ya, ini masih eukaliptus gitu ya, masih mono ini ya hutannya itu. Nah nanti dengan banyaknya spesies pohon yang ada di sini, itu akan menarik juga lebih banyak lagi spesies-spesies yang lain tuh. Bro Giring. Jadi memang nanti kalau misalnya dekat dari sini ada hutan lindung sungai Wen itu memang wilayahnya Balikpapan, di situ masih ada beruang madu. Gitu. Nah, kalau yang dekat-dekat sini ada bekantan di mangrove gitu. Nah, itu akan jadi ya akan beda tuh Bro Giring dengan kota-kota yang udah kita punya nih di Indonesia gitu. Jadi ini akan mungkin suatu saat jadi wisata misalnya gitu. Di Teluk Balikpapan masih ada juga pesut, masih ada juga buaya, beberapa jenis tuh, bukan hanya satu jenis tapi ada beberapa jenis. Jadi memang seru lah. Delta Mahakam juga masih ada pesut tuh, masih ada ini. Jadi memang akan eksotis ya, agak beda nih dengan kota-kota Indonesia yang lain gitu. Ini akan lebih eksotis. Loh, bukan eksotik kota-kota lain di Indonesia, berada di seluruh dunia.
cuma di Indonesia bro. Bener Iya, banget. lo bayangin ya 20 tahun lagi gitu misalnya ada apa namanya tamu-tamu negara diundang ke sini juga mereka, "Wih, ada bekantan," gitu kan. Tambang Dufan. Pas lagi lewat, "Ih, ada buaya," gitu kan. Itu kan keren men. Bener. Iya kan bagaimana ya kita sebagai bagian dari alam bisa hidup berdampingan dengan ekosistem binatang. Iya kan? Kita sebagai bagian dari jagat raya ini bisa saling respect kan? Betul. Ya kita di sini lagi menjalankan pemerintahan nih. Teman-teman di sana gitu. Ya silakan Menjalankan tugasnya masing-masing. tugasnya masing-masing menjaga ekosistem. Betul. Iya dong. Dan tadi gue denger masih banyak Rafflesia Arnoldi kita di sini. Ya, ada beberapa di agak ke sana ya. Tapi masih di bagian IKN. Aku lupa tepatnya, tapi kalau nggak salah sih dia berbatasan atau masih keren berbatasan kalau nggak salah, berbatasan dengan Ya bisa sih keren gitu. jadi ekowisata. Ekowisata. By the way, bro tuh ini kenapa kita jadi sarungan begini? Kan kenapa Jokowi? Oh iya, Pak Jokowi ingin lebih Siap, Anda siap. sarungan ya kita Oh, juga. siap. Siap. Ya, siapin banyak nih ya. Tapi kemarin yang unik dari Pak Jokowi di sarungan tapi masih pakai sepatu cats. Kita juga ikutan. Oke. Kayaknya sekarang jadi tradisi ya. Tradisi kalau di IKN kita harus pakai sarungan. Harus begini ya. Cats. Jadi agak tipis sama band 5 Minutes. Zaman kita waktu SMP. SD apa SMP? Nostalgia ketahuan umur. Bro, balik kita jalan-jalan lagi yuk. Nyari spot terbaik. Nanti Kita harus temukan kita harus temukan spot kantor terbaik DPP kantor DPP PSI IKN. Nusantara. Keren banget. Yuk. Oke. Yuk bro tuh. Gak dapet nih lokasi DPP PSI Nusantara. Susah banget ya nyarinya. Ya, bener juga. Kalau gitu memang harus ada yang ahlinya nih. Kayaknya gitu. Yang suka pakai cincin banyak-banyak. Yang suka pakai kalung banyak-banyak. Bener. Mongol.